Pertama, seorang perempuan usia 50 tahun mengalami gagal jantung kongesif sedang dirawat di ruang rawat inap RSNU Tuban selama 3 hari. Pada hari ketiga tersebut dilakukan EKG serial dan didapatkan nekros inferior dan injuri anteroseptal, tekanan darah 90/60 mm raksa, nadi cepat dan lemah, kesadaran kompos mentis. Diaporesis positif, PND positif, pembatasan aktivitas karena adanya odema ekstremitas, pasien mengeluh pusing dan nafsu makan menurun. Masalah keperawatan utama pada kasus di atas adalah A. Intoleransi aktivitas, B. Kelebihan volume cairan, C. Penurunan curah jantung, D. Penurunan perfusi jaringan, E. Nutrisi kurang dari kebutuhan. Jawabannya adalah A. Intoleransi aktivitas. Kedua, seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis diabetes mellitus. Saat pengkajian didapatkan adanya luka foot ulcer grade 2 yang tampak basah. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 140/90 mm raksa, frekuensi nadi 105 kali per menit, frekuensi napas 25 kali per menit, dan kesadaran kompos mentis. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus di atas? A. Merencanakan melakukan perawatan luka, B. Segera melakukan pemeriksaan GDS, C. Melakukan kompres hangat, D. Ajarkan teknik relaksasi, E. Memberi insulin bolus. Jawabannya adalah B. Segera melakukan pemeriksaan GDS. Ketiga, seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis diabetes mellitus tipe 2. Hasil pengkajian oleh perawat didapatkan pasien mengeluh cemas dan tidak mau makan, tekanan darah 150/90 mm raksa, frekuensi nadi 120 kali per menit. Suhu tubuh 37,5 derajat Celcius dan frekuensi nafas 25 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? A. Ansitas, B. Harga diri rendah, C. Defisit pengetahuan, D. Kerusakan integritas kulit, E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Jawabannya adalah A. Ansitas. Keempat, seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sulit bernapas serta bernapas terengah-engah. Dari hasil pengkajian didapatkan pasien tampak gelisah. Frekuensi napas 34 kali per menit, adanya penggunaan otot bantu pernafasan. Hasil pemeriksaan penunjang pasien menunjukkan adanya serangan asma akut. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Menganjurkan pasien untuk beristirahat dan membatasi jumlah kunjungan. B. Berkolaborasi dalam pemberian oksigen. C. Mempersiapkan pasien pindah ke ICU. D. Memonitor hasil analisa gas darah. E. Mengobservasi tanda-tanda vital. Jawabannya adalah B. Berkolaborasi dalam pemberian oksigen.
Kelima, seorang bayi perempuan lahir di sebuah rumah sakit. Bayi lahir dengan ekstremitas yang biru, nadi 80 kali per menit, menangis lemah, tangan dan kaki fleksi, muka menyeringai. Berapa nilai Apgar skor bayi tersebut? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. Jawabannya adalah A. 5. Keenam, seorang bayi baru dilahirkan dengan kondisi tidak menangis, ekstremitas berwarna biru, nadi 95 kali per menit dan aktivitas lemah. Apakah prioritas tindakan untuk dalam menangani kasus di atas? A. Melakukan inisiasi menyusui dini dalam kurung IMD. B. Melakukan pemotongan tali pusat. C. Melakukan bonding attachment. D. Memberi rangsangan. E. Melakukan resusitasi. Jawabannya adalah B. Melakukan pemotongan tali pusat. 7. Seorang kepala ruang melihat bahwa proses timbang terima yang berjalan di ruangan berjalan tidak efektif sehingga berdampak pada kinerja anggota perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada shift berikutnya. Perawat cenderung melaporkan hal yang sama setiap waktu dan tidak memenuhi aspek proses keperawatan. Apa tindakan yang tepat untuk dilaksanakan oleh kepala ruang? A. Mensupervisi dokumen kehadiran timbang terima. B. Mensupervisi tindakan keperawatan yang dilakukan. C. Mensupervisi jalannya timbang terima setiap shift dinas. D. Mensupervisi isi kegiatan dan laporan asuhan keperawatan. E. Mensupervisi standar prosedur kegiatan timbang. Jawabannya adalah D. Mensupervisi isi kegiatan dan laporan asuhan keperawatan. 8. Seorang lulusan ners baru 3 bulan bekerja di sebuah pelayanan kesehatan swasta. Berdasarkan penampilannya 3 bulan ini, perawat tersebut menunjukkan antusiasme dan komitmen yang tinggi pada institusi dan bidang yang digelutinya. Namun secara kompetensi ia masih tergolong kurang terampil dan kurang kecakapannya. Ia cenderung belum tanggap terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Bagaimana sikap manajer terhadap perawat muda tersebut? A. Diajarkan dan dibimbing dalam kurung coaching. B. Diberdayakan dalam kurung empower. C. Diarahkan dalam kurung directing. D. Diawasi dalam kurung controlling. E. Didukung dalam kurung support. Jawabannya adalah D. Diawasi dalam kurung controlling. 9. Di ruang bedah umum memiliki jumlah tenaga keperawatan sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 4 orang lulusan sarjana keperawatan, 11 orang lulusan diploma keperawatan dan 3 orang pekarya kesehatan. Ruangan memiliki kapasitas tempat tidur sejumlah 22 tempat tidur. Bor 60%. Tingkat ketergantungan pasien yaitu total care 4 orang, parsial 6 orang. Apa metode asuhan keperawatan yang tepat dilakukan dengan kondisi ruangan tersebut? A. Metode asuhan fungsional. B.
Metode asuhan modifikasi. C. Metode asuhan primer. D. Metode asuhan kasus. E. Metode asuhan tim. Jawabannya adalah E. Metode asuhan tim. 10. Seorang laki-laki berusia 25 tahun, dirawat di ruang rawat inap isolasi dengan keluhan badan terasa lemas, tidak bertenaga dan anoreksia. Hasil pengkajian perawat didapatkan hasil. Pasien tampak kurus, pucat, sklera ikterik, pasien berbaring di tempat tidur. Tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah 110/70 mm raksa, frekuensi nadi 65 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Apakah intervensi keperawatan mandiri yang paling tepat pada pasien di atas A. Berikan infus glukosa SODB fisioterapi setiap hari. C. Rekomendasi untuk vaksin hepatitis A. D. Anjurkan tirah baring selama stadium akut. E. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang diet yang tepat. Jawabannya adalah D. Anjurkan tirah baring selama stadium akut. 11. Seorang laki-laki berusia 48 tahun. Dirawat di ruang ICCU mengeluh nyeri menjalar dan perasaan tertekan di dada depan. Hasil pengkajian perawat didapatkan data. Pasien ada riwayat hiperkolesterolnemia dan nyeri angina muncul setelah berolahraga. Pasien didiagnosis angina pectoris. Manakah karakteristik utama nyeri yang tergambar pada kasus di atas? A. Nyeri hebat dan kronis. B. Nyeri berkurang setelah beristirahat. C. Nyeri terlokalisir dan rasa akan menjelang ajal. D. Nyeri menjalar dan menyebabkan kebas pada lengan atas. E. Nyeri hebat terlokalisir dan tidak berkurang dengan istirahat. Jawabannya adalah B. Nyeri berkurang setelah beristirahat. 12. Seorang perempuan berusia 35 tahun dirawat di ruang rawat inap medikal bedah mengeluh leher terasa tegang. Dari hasil pemeriksaan, pasien didiagnosis medis dengan hipertensi. Manakah pemeriksaan fisik keperawatan yang paling sesuai untuk menegakkan masalah keperawatan pada kasus di atas? A. Menghitung nadi. B. Mengukur suhu tubuh. C. Menghitung pernapasan. D. Mengukur tekanan darah. E. Mengukur min arterial pressure. Jawabannya adalah D. Mengukur tekanan darah. 13. Bayi perempuan usia 3 hari dengan BBLR dan prematur sedang dirawat di ruang neonatus RS Kusma Tuban. Mengalami kesedak saat minum susu lewat dot yang diberikan oleh salah satu mahasiswa praktik nurse. Beberapa detik kemudian bayi tersebut mengalami henti nafas dan tidak sadarkan diri. Langkah awal yang dilakukan oleh perawat neonatus adalah meletakkan bayi pada alas yang rata dan keras. Kemudian membuka jalan nafas dan melihat benda asing yang ada di farinks serta melakukan blind finger sweeps. Apakah langkah selanjutnya harus dilakukan oleh perawat neonatus tersebut? A. Periksa ABC.
B. Buka jalan nafas. C. Mulai RJP 5 siklus. D. Aktifkan emergency respon. E. Lakukan ulang blind finger sweeps. Jawabannya adalah C. Mulai RJP 5 siklus. 14. Seorang perawat sedang melakukan pemasangan bedside monitor terhadap pasien laki-laki usia 56 tahun yang tiba-tiba tidak sadar, tidak bernafas dan tidak ada nadi. Setelah terpasang didapatkan irama yang tidak teratur. Irama apakah yang dialami pasien? A. Pulseless ventricular tachycardia. B. Pulseless electrical activity. C. Irama idioventrikuler. D. Ventricular fibrilasi. E. Asistole. Jawabannya adalah D. Ventricular fibrilasi. 15. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 baru saja melahirkan bayinya secara spontan. Keadaan bayinya menangis kuat, kemerahan pada kulit dan tonus ototnya baik, sedangkan plasenta belum lahir. Tinggi fundus uteri masih setinggi pusat, sudah terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Berdasarkan kasus di atas, pasien berada dalam kondisi A. Postpartum, B. Infartu kala I, C. Infartu kala 2, D. Infartu kala 3, E. Infartu fase aktif. Jawabannya adalah D. Infartu kala 3. 16. Seorang perempuan hamil usia 32 tahun datang ke Poli Kebidanan dan Kandungan untuk periksa kehamilan. Setelah dilakukan pengkajian didapatkan data kehamilan sekarang adalah kehamilan yang keempat. Anak pertama keguguran, anak kedua lahir secara normal, anak ketiga keguguran juga. Bagaimana cara penulisan status obstetrik pada kasus di atas? A. G4P1A2, B. G4P1A1, C. G4P2A1, D. G4P2A2, E. G4P3A1. Jawabannya adalah AG4P1A2. 17. Seorang perempuan berusia 30 tahun G2P1A0 hamil 37 minggu, datang ke Poliklinik Kebidanan dan Kandungan untuk memeriksakan kehamilan, dengan keluhan kaki bengkak, tekanan darah 140/100 mm raksa. Nadi 82 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kepala janin masuk PAP, kaki edema, terdapat varises, berat badan bertambah 30 kg, urin protein positif. Apakah masalah keperawatan yang paling utama pada kasus di atas? A. Kegawatan janin. B. Bertambahnya ukuran janin. C. Resiko terjadinya eklemsia. D. Bertambahnya usia kehamilan. E. Kurangnya asupan nutrisi yang mengandung protein. Jawabannya adalah C. Resiko terjadinya eklemsia.
Nomor 18. Seorang laki-laki usia 24 tahun dirawat di bangsal rawat inap dengan diagnosis medis kanker tulang. Pasien mengeluh lemas, nyeri skala 3 dengan standar hitungan antara 1 sampai 10. Dengan bantuan terapi morfin drip, dan cemas karena tidak tahu tentang kondisi sakitnya. Pasien mengatakan sulit tidur dan berkali-kali menanyakan kondisinya pada keluarga dan petugas kesehatan. Saat ini pasien melakukan aktivitas perawatan diri dengan bantuan penuh dari perawat dan keluarga. Apa masalah keperawatan utama pada kasus A. Kecemasan, B. Nyeri kronik, C. Gangguan tidur, D. Risiko cedera, jatuh, E. Gangguan mobilitas fisik. Jawabannya adalah A. Kecemasan. Nomor 19. Seorang anak usia 4 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan lemah. Hasil pemeriksaan fisik, terdapat pengeluaran cairan serosa melalui hidung tersumbat. Suhu tubuh 37,8 derajat Celcius. Anak mengeluh nyeri kepala semakin bertambah saat batuk dan membungkuk. Ibu klien tampak gelisah dan sering bertanya tentang keadaan anaknya. Apa intervensi perawatan pada kasus tersebut? A. Empati, B. Manajemen nyeri, C. Kolaborasi penanganan nyeri, D. Berikan lingkungan yang mendukung manajemen nyeri, E. Penyampaian sumber informasi tentang penata laksanaan sinusitis. Jawabannya adalah C. Kolaborasi penanganan nyeri. Nomor 20. Seorang perempuan berusia 25 tahun telah 1 minggu melahirkan anak pertama. Pasien datang bersama suami ke poli kebidanan untuk berkonsultasi. Pasien berencana akan menggunakan alat KB. Tapi karena belum pernah sama sekali menggunakan KB, pasien ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan petugas kesehatan. Pasien masih memberikan ASI pada bayinya. Apakah yang paling utama disampaikan perawat pada sesi konseling tentang KB suntik tersebut? A. Kerugian suntik KB, B. Keuntungan suntik KB, C. Kontraindikasi suntik KB, D. Efek samping metode suntik, E. Efektivitas mencegah kehamilan. Jawabannya adalah E. Efektivitas mencegah kehamilan.